Siapanya emang? Ya kalau lu mengatakan gitu kak, Roh Kudus itu perempuan istrinya Bapak, mereka tersinggung. Roh Kudus itu Iya bukan memang perempuan. sengaja gue bikin mereka tersinggung, sengaja. Memang gue demen mereka tersinggung supaya mereka jatuh gembel. Gue jadi kaya raya. Kan gue jatuhnya kaya raya nih. Kalau seandainya gue menang, Roh Kudus adalah ibu, kan berarti kan semua kan upeti kan masuk ke gue semua dari seluruh dunia. Betul Oh, nggak? tujuanmu harta begitu. Bukan tujuan gua harta, tapi memang Tuhan itulah yang sudah menentukan bahwa harta semua dunia ini memang harus dikuras dan harus dipersembahkan kepada hamba-hambanya yang dikasihinya. Kau dulu masih ingat Kan Pak iya. Pipo, bagaimana Pak Pipo itu marah besar terhadap kau gak? Sengaja marah besar karena begini, gue udah bikin suatu ajaran yang memang nggak menentang ketuhanan Yesus, tapi cuma menambahin kan. Kecuali gue nyangkal Yesus, oh gue bisa diinjak-injak. Tapi kan gue nggak menyangkal ketuhanan Yesus, hanya menambahkan, memberi detail. Roh Kudus itu Tuhan, tetap Tuhan. Tapi gue bilang dia sosok perempuan. Itu dibantah nggak bisa karena di dalam Alkitab juga Roh Kudus tidak ada disebut laki-laki maupun perempuan. Jadi mereka itu ibarat kata maju kena, mundur kena, dilawan nggak bisa, dilepas juga nggak bisa. Jadi sama seperti masuk perangkap tikus. Tapi Setelah mereka masuk perangkap tikus, tapi kenyataannya gak, ya yang melahirkan Yesus itu bukan Roh Kudus, tapi Bunda Maria, gitu gak? ya kalau yang melahirkan Bunda Maria menurut gue itu adalah bantahan-bantahan yang terlalu hina untuk gue bantah. Itu gue bantah karena tangannya terlalu hina. Coba cari jurus lain, ya kan? Nah makanya baik baik Kristen maupun Muslim membantah Roh Kudus Ibu tuh nggak bisa dibantah, dalilnya nggak ada. Kalau gue dalilnya ada, Allah menciptakan perempuan menurut gambarnya, diciptakanlah perempuan menurut gambarnya. Jadi jadi kalau di surga itu kayak keluarga dong kak, kalau menurut lu? Ya iyalah, karena surga dan bumi itu kan sama modelnya. Kita ini kan cuma kopiannya, fotokopi dari surga. Jadi Nah, mereka bertiga ini di surga satu istana dong, ada bapak, ada ibu, ada anak gitu. ya, ya bisa. Atau Yesus misalnya punya istana sendiri, Bapak punya istana sendiri. Ya kayak lo aja. Lo kan nggak mungkin tinggal di rumah Bapak lo terus lo mau bikin rumah sendiri kan bisa. Tiga-tiganya itu disembah ya Tuhan ya kak ya. Ya, tiga-tiganya karena ketiganya lah yang menjadikan langit dan bumi, bukan cuma Bapak. Kalau cuma Bapak ya gue nyembah Bapak doang. Orang Bapak yang menciptakan langit dan bumi. Yang jadi masalahnya, yang menciptakan langit bukan cuma Bapak. Roh Kudus sama Yesus ikut, makanya ketiganya Tuhan. Susah kan dibantahnya. Kerja sama gitu. Yoi. Bapak sebagai apa itu kak? Contoh Bapak misalnya sebagai nih, Bapak lah, sebagai contoh gini nih mau bangun rumah, ada ada arsitek, ada pemborong, ada pelaksana. Seperti apa kira-kira itu? Bapak tuh ibarat kata tuh arsitek dan komisaris. Ya. Yesusnya itu direkturnya. Makanya Yesus berkata, akulah pokok anggur, Bapakkulah pengusahanya. Berarti kan benar, Bapakkulah pengusaha. Pengusaha itu artinya owner, pemilik. Tetapi untuk menjalankan pemerintahannya, dia memilih seorang direktur atau raja. Anaknya itulah yang menjadi raja. Bapak bukan raja. Bapak itu tidak boleh jadi raja karena ada jabatan yang lebih tinggi dari raja, yaitu adalah jabatan komisaris. Misalnya gini, gue bikin negara, gue beli tanah 1 juta kilometer, lalu gue pilih lo jadi raja ya di tanah gue. Ini tanah gue, tapi lo yang jadi rajanya. Nah, gue bukan raja, tapi gue suruh ada seorang yang menjadi raja di tanah gue yang seluas misalnya 1000 kilometer persegi. Nah dia jadi raja, gue nggak jadi raja. Pertanyaannya lebih besar mana? Gue atau raja? Ya gue, karena gue owner, pemilik, komisaris. Gitu. Jadi
komisaris, bapak direktur gitu ya, arsitek lah. Ya. Yesus direktur. Kalau Roh Kudus, Ya Roh Kudus itu adalah istri gua. Istri gua ini kan owner jatuhnya. Karena gimana? Gimana orang gua udah cipok-cipokan sama bini gua? Kalau udah cipok-cipokan kan berarti kan pemiliknya sama. Kalau bini gue bilang, "Papa, tolong jangan diutak-utak dulu." "Oke, Mama, serah kau lah." Nanti gue nggak dikasih lagi kan gitu. oh jadi Roh Kudus itu owner juga gitu ya? Ya namanya juga bini. Kalau dalam istilah kerajaan, ketika Raja Ahasiweros ingin meminang Ratu Ester, dia bilang, "Ada apa, gerangan permaisuri? Sampai setengah kerajaan pun diberikan kepadamu." Kan bilang gitu. Jadi Yesus pelaksananya, direkturnya. Yesus itu anak tunggalnya. Anak tunggal. Jadi anak satu-satunya disuruhlah menjadi bos di tanah, di kerajaan yang mau dipimpin itu. Makanya jabatan Yesus itu adalah King of Kings. King of Kings itu pemegang kekuasaan. Pemegang kekuasaan itu sama dengan Tuan atau Tuhan gitu loh. Kalau dia di sorga dan bumi namanya Tuhan. Kalau cuma di bumi doang Tuan. Nah itu makanya Kira-kira sang direktur ini kapan rencana turun ke bumi? bentar lagi. Prediksi tahun berapa? Ya mungkin di bawah 10 tahun inilah. Jadi kemungkinan Prabowo 2 periode dulu kali ya baru turun ya? Ya menurut banyak penglihatan orang, ketika didapat penglihatan setelah Prabowo tuh kemungkinan udah nggak ada lagi presiden. Udah carut marut, udah perang dunia kedua, ketiga, keempat, dan terakhir perang dunia kelima tuh Armageddon. Perang dunia ketiga yang mati sepertiga penduduk bumi, perang dunia keempat yang mati 2/3 penduduk bumi, perang dunia kelima perang Armageddon itu yang mati Dajjal pun dibunuh di lautan api, dan seluruh hampir tinggal sedikit lah. Itu semua dicampakkan ke lautan api. Masuklah dalam kerajaan 1000 tahun. Disitulah Yesus dengan ini yang lagi ngobrol sama lo, ikut memerintah, makan dan minum semeja dengan Allah Bapa. Ngeri ya? Oh, jadi nanti Yesus di bumi ini berapa tahun baru kembali lagi ke surga? 1000 tahun. 1000 tahun di bumi. Terus dia Habis punya, itu hari penghakiman. kalau 1000 tahun dia pusat kerajaannya di mana nanti kak? Tetap di Yerusalem. Di Yerusalem yang sekarang. Makanya gue bilang jangan doi otak-atik dulu. Nanti bos mau ke situ. Jangan ada yang otak-atik. Oke, suasana di sana terkendali loh. Ya, pokoknya kalau nanti Yesus datang itu steril, karena dia akan beristana di sana. Nanti di situ akan ada kota Yerusalem baru. Berarti ada pengawal dulu, semacam pas pampres begitu untuk Di dilihatkan dulu ya. sana mah pengawalnya mah udah serem-serem lah, tinggi-tingginya 5 meter, malaikat-malaikat ribuan ratusan juta malaikat akan turun di apa di Yerusalem yang sekarang. Itu belum sorga, masih di bumi, tapi malaikat-malaikat udah ikut jaga kawal. Jadi nanti di sana bikin istana dong, kan belum ada istananya. Ya makanya beberapa ahli mungkin ada Yerusalem baru turun dari surga ataupun nanti gimana, ya itu masih perdebatan di antara para ahli. Tapi yang pasti Yesus akan turun dengan istana Yerusalem baru. Jadi istananya datang turun dari surga. Biaya operasionalnya dari mana kak? Loh, Yesus saja punya langit dan bumi, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Itu langit dan bumi ini punya Tuhan, punya Yesus, kok nanya biaya operasional di owner. Jadi dia mengambil alih dari semua perminyakan, harta Iya, dunia. semuanya. Makanya dibilang kepunyaanku lah emas, kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah seluruh lembu sapi yang ada di padang. Itu dia di kitab Nabi Yesaya di Hagai 2 Hagai 2:8, kepunyaanku lah emas, kepunyaan lah perak. Jadi nanti seluruh kekayaan muka bumi itu diambil alih. Makanya gue sebagai salah satu rasulnya yang duduk di depan Pak tua-tua itu berhak atas kekayaan bangsa-bangsa. Wah lu bisa, lu kaya raya, lu jadi asisten Yesus di sana nanti. Kan gue udah bilang, Tuhan Yesus udah ngomong 5 kali sama gue akan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Wah, Gimana sih? lu. Waduh.
Kalau Joshua Tehu kan dan sama si Samuel kan masuk nanti daftar salah satu orang termiskin di dunia. Lu, lu nggak suka banget sih sama si JT lu. Salahnya dia apa? Nggak tahu, dia cuma mau wanes-waneskan orang, kesel gua. Ya, tapi itu kan hak orang juga. Ya, iya, gue kan cuma bilang orang-orang yang melawan para nabi kan akan masuk di daftar-daftar orang termiskin di dunia. Jadi nanti kalau Yesus turun itu di istana membuat pemerintahan baru dong, nggak 1000 tahun loh itu. Itulah kerajaan Allah, kerajaan sorga yang menggenapi dinubuatkan bahwa Mesias harus duduk di atas takhta Daud. Itu dia. Tapi kan di bumi Di sana nanti- kan di bumi Yerusalem. Iya, masih di bumi, bukan di surga. Ini kita belum ngomong surga, surga masih lama. Iya, di bumi. Nah, tapi para pejabat-pejabat di kerajaan 1000 tahun itu udah nggak bisa mati. Kita udah pakai tubuh kemuliaan, kita udah hidup kekal. Nanti di bumi 1000 tahun itu Yesus berbentuk manusia dong. Iya dong, berbentuk manusia sama seperti dia dulu hidup di bumi tapi dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang nggak bisa mati, nggak bisa dibunuh. Iya, artinya butuh sarana transportasi, butuh dapur, makanan, gitu ya. Oh iya, kan banyak malaikat-malaikat, banyak juga nanti para manusia juga yang akan memasak, membuat suatu apa ya. Makanya dibilang kerajaan Sri Tahun Damai. Di situ nanti singa-singa tidak bisa menggigit manusia lagi. Jadi di sana cuma santai, ngopi, pesta-pesta, nyanyi-nyanyi, memuji-muji Tuhan, konser. Wah, ngeri lah pokoknya lah. Itu di Yerusalem nanti kayak gitu 1000 tahun party doang tiap hari gitu. Pemerintahannya di Yerusalem, tapi kan wilayah kekuasaannya seluruh bumi termasuk Indonesia wilayah kekuasaannya. Nah, nanti kan misalnya ada yang ditugaskan untuk jadi presiden di Indonesia atau jadi wakil-wakil raja dari kerajaan setahun, ntar dipilih kan. Nah, Oh, jadi nanti kalau dia turun, ya naik Rolls Royce lah. Kan di bumi kan Rolls Royce banyak. Naik Rolls Royce, naik pesawat jet itu kan kekayaan bangsa-bangsa, itu kan nanti yang kuasain. oh jadi nanti kalau dia turun 1000 tahun, semua negara dikontrol sama Yesus gitu. Iya, yang semua mobil-mobil itu nanti kita yang pegang, nanti kita yang nikmatin. Makanya dibilang Hagai 28, aku akan menggoncangkan bangsa-bangsa supaya barang yang indah-indah itu masuk ke dalam rumah Tuhan. Apa barang indah? Rolls Royce, Maybach, Limousine, mobil-mobil mewah, Ferrari, Lamborghini. Itu nanti kita yang pakai keliling-keliling jalan-jalan ya kan, memerintah sebagai raja bersama dengan King of King, sembari pesta, konser ya kan, ketemu dengan para nabi. Wah, ngeri lah pokoknya, ngeri banget. Emang Yesus bisa nyetir gak? Ya bisa lah, orang malaikatnya jutaan, satu malaikat aja disuruh nyetir kan bisa. Orang dia yang awal dia triliun, miliaran malaikat, tinggal satu orang doang disuruh nyupir, dia cuma duduk santai kan, naik, terus keliling dunia naik pesawat jet, ngeri ya. Ada ini gak nanti, ada permaisuri gak? Permaisuri apa nih? Ya kan Yesus laki tuh. Ya maaf ya guys, saya nanya. Oh, tidak. Enggak. Jadi justru pemerintahannya itulah yang disebut permaisurinya atau mempelai. Jadi di dalam kerajaan Tuhan itu, Tuhan itu menganggap ketika kita memuji dan menyembah itu sudah cukup. Artinya itu sudah seperti hubungan yang intim dengan umatnya. Jadi yang ada tuh kerajaan gitu loh. Jadi Tapi kan Yesus ibarat kata presiden kan ada ibu negara. Apa nanti ada ibu negara di sana? Ibu nggak ada. ya kan dibilang, Tuhan kan bilang mempelai itu dalam konteks bukan seperti perempuan yang harus ditiduri, tetapi pemerintahannya Tuhan, orang-orang yang ditebusnya itulah mempelainya, dengan melayani Dia, dengan menyembah, dengan memuji. Itu bagi Tuhan itu seperti itu udah mempelai gitu loh. Oh jadi tetap nanti kalau turun Yerusalem harus disembah. Oh iya dong, kan Dia yang punya langit dan bumi. Tuhan Yesus itu kan yang punya alam semesta. Dia kan anak kandungnya Allah Bapa. Ada waktu-waktunya nggak disembah gak? Misalnya jam sekian gitu. Oh iya, misalnya hari Senin kita kan misalnya ada kegiatan, hari Minggu nanti kita
menyembah, konser, baru pulang ke rumah masing-masing. Iya sama kayak di bumi misalnya. Kita hari Sabtu, hari Minggu ke gereja, habis pulang gereja kita makan-makan McDonald dulu kan, ya kan, yang ngopi-ngopi dulu di New Iya, York iya. atau di Kayak mana kan. kehidupan sekarang ya. Ya sama kan Iya, iya, dibilang iya. Yesus itu lo tahu nggak gini lo, New York, kota-kota megah di seluruh alam semesta ini, itu nanti dunia membuat itu untuk dinikmati sama Yesus karena dia juga nanti akan menikmati harta bangsa-bangsa. Jadi dalam hati gue berarti kalau Yesus turun berarti kan kota New York kan masih ada kan? Oh berarti masih ada ya, berarti nanti kota-kota itu ya kami yang nikmatin bersama Yesus dengan para rasulnya, dengan para nabi-nabinya. Kamilah yang keliling dunia sebagai penguasa dunia gitu loh. Nanti para rakyat bersorak-sorai kami ngawal Yesus seperti para menteri ya kan, kayak pas pampres gitu loh kan, sama gitu konsepnya sama. Terus Ada ngopi-ngopi. pengadilan nggak? Ada penjara nggak bisa Nggak embangkan ada, di? nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Kalau di Kerajaan Seribu Tahun udah aman total. Jadi cuma nikmatin doang. Nggak ada polisi gitu ya? Yang adanya pemerintah kerajaan. Tapi di sana nggak ada lagi yang namanya aneh-aneh. Makanya kita cuma nikmatin doang. 1000 tahun men, gila loh. 1000 tahun, lama nggak 1000 tahun? Ya lumayan lama sih ya. Iya lah gila loh. 1000 tahun. Kurang lebih 10 tahun lagi ya Yesus turun ya. Iya. Lu masih hidup? Lu masih hidup kira-kira itu gak? Tuhan bilang sama gua itu tidak terangkat karena gua harus memberikan kekuatan kepada mereka-mereka nanti yang akan tertinggal di masa antikristus. Karena nanti orang-orang yang tertinggal ini nanti menjerit-jerit nangis darah. Kenapa nangis darah? Karena ketika Roh Kudus diambil dari di bumi, itu lo udah nggak bisa ketawa lagi. Kita ini kan ketawa kan masih ada karena ada Roh Kudus sebenarnya. Masih bisa bercanda, masih bisa ada senang-senangnya. Tapi kalau ketika Roh Kudus itu diambil, itu semua langsung pada baku bunuh semua itu, baku hantam semua itu. Nah disitulah terjadi kekacauan dunia. Nah Tuhan bilang, gua harus tetap di bumi karena gua harus memberikan kekuatan kepada mereka yang tertinggal. Karena kalau tidak, mereka akan memakai tanda microchip 66 itu supaya mereka jangan sampai pakai. Karena kalau udah pakai tanda microchip 66 itu sudah pasti dicampakkan ke lautan api. Makanya gue harus mewanti-wanti seluruh dunia untuk jangan pakai tanda microchip 66. Itu tugas gue. Makanya gue tertinggal. Oke Kak, cukup ya. Kayaknya suasana tidak kondusif. Saya juga harus sholat asar ya. Cukup ya Kak ya. Terima kasih teman-teman. Saya silent dulu. Ini asar di sini.